Apakah wacana koalisi permanen Prabowo Subianto merupakan ancaman bagi masa depan politik Anies Baswedan? Bagaimana nasib Anies di Pilpres 2029? Temukan jawabannya dalam video ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tanggapan dari juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, terhadap usulan koalisi permanen Prabowo, serta bagaimana perubahan aturan presidensial threshold dapat mempengaruhi peluang Anies di Pilpres 2029. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan koalisi permanen dengan partai-partai pendukungnya. Menanggapi hal ini, juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan bahwa pihaknya menghormati wacana tersebut dan menyerahkan penilaian kepada rakyat. Sahrin menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap keputusan politik. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Keputusan ini membuka peluang bagi lebih banyak tokoh, termasuk Anies Baswedan, untuk maju dalam Pilpres 2029. Juru bicara Anies, Angga Putra Fidrian, menyambut baik keputusan ini, namun menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk memastikan langkah politik Anies ke depan. Pengamat politik juga berpendapat bahwa Anies memiliki peluang besar di 2029, terutama jika ia mampu menjaga eksistensinya sebagai tokoh publik dan mempertimbangkan pembentukan partai baru sebagai kendaraan politiknya. Namun, dinamika politik Indonesia sangat dinamis dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi konstelasi politik menjelang Pilpres 2029. Dengan wacana koalisi permanen Prabowo dan perubahan aturan presidensial threshold, peta politik Indonesia menuju 2029 semakin menarik untuk diikuti. Masa depan Anies Baswedan dalam kancah politik nasional akan sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis yang diambilnya dalam beberapa tahun ke depan. Nah, setelah melihat perkembangan politik ini, bagaimana menurut kalian? Apakah koalisi permanen Prabowo benar-benar bisa bertahan hingga 2029? Apakah Anies harus membentuk partai sendiri untuk memperkuat posisinya? Atau justru ada kejutan lain di Pilpres 2029 yang belum kita duga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar politik Indonesia.